Halo, selamat berjumpa lagi dalam materi lanjutan perkuliahan prinsip dan desain animasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lip sync. Maksud dari lip sync adalah lip synchronization. Ya. Sebelumnya mungkin selama ini Anda membuat berdasarkan storyboard hampir semua walau dengan ekspresi dengan menggunakan prinsip 12 prinsip animasi, akan tetapi saya rasa semua hasil animasi Anda, hasil film Anda semua dalam bentuk film gagu, film bisu. Kenapa? Karena di situ belum disertakan suara atau musik latar belakang, efek dan segala macam. Oke. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah lip synchronization. Oke, jadi dalam konteks animasi lip synchronization ya, atau nanti kita singkat saja dengan lip sync ya, adalah istilah teknik untuk mencocokkan gerak bibir dengan vokal yang diucapkan oleh suatu karakter. Sebagaimana Anda tahu ya, bahwa film animasi terutama yang 2 dimensi ya, Anda membuat dalam bentuk gagu, kemudian baru kemudian ditambah suara atau mungkin istilahnya dubbing. Jadi yang terpenting adalah nanti adalah yang mungkin agak sedikit sulit adalah bagaimana mensinkronkan gerakan bibir lips ya, dengan ucapan atau suara yang dikeluarkan oleh suatu karakter. Jadi selain itu juga memilih suara sangatlah penting ya. Karena suara akan mempengaruhi karakter dan ciri-ciri kepribadian yang dapat cepat dikenali oleh audiens ya. Misalkan suatu karakter di situ digambarkan karakternya gagah ya, misalkan, atau seperti contohnya mungkin harimau atau apa ya, kayak gagah dan atau superhero ya. Tentunya kan suara yang agak berwibawa begitu ya, diisi dabernya. Nggak mungkin kan diisi suara yang agak-agak seperti wanita gitu, atau yang ya kalau istilah Mongol itu KW. Oke. Mungkin dalam nanti saya akan peragakan dalam karena selama ini kita membuat dalam bentuk dalam flash, maka berarti kita menyisipkan satu layar khusus untuk suara ya, untuk suara. Akan tetapi suara yang masuk itu kita harus cocokkan, harus kita sinkronisasikan dengan bibir, karena di sini kan pasti dari bibir itu bisa kita baca. Kalau sehari-hari mungkin orang kita dari jauh tidak mendengar suaranya, tapi kita bisa membaca gerakan bibirnya, kira-kira apa yang diucapkan. Nah ini seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi harus sama. Misalkan pasti dia bibirnya akan terlihat seperti bulat ya. Itu kan susah kita ngomong tapi atau i, tapi kita harus bibir kita seperti kita mau mengucapkan huruf
Anda coba pasti tidak akan bisa ya. A gitu, O seperti itu. O tapi kayak kita atau kita mengucapkan tapi bibir kita kayak seperti O. Nah itu kan suaranya tidak optimal dan tidak sama. Nah intonasi pronunciation-nya. Nanti jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana karakter atau gerakan bibir itu berarti dalam hal gambar ada gerakan bibir yang harus kita padankan, kita sinkronisasikan dengan apa suara yang keluar dan ketika dia tidak bersuara tentu gerakan bibirnya harus dalam kondisi tertutup harus dalam bibir dia. Jadi dalam pembuatan lip sync, kalau dalam industri animasi yang sesungguhnya mungkin perlu dilakukan berulang-ulang. Jadi dalam pembuatan lip sync animasi visual direkam terlebih dahulu dalam bentuk yang mungkin tidak terlalu bagus, tidak terlalu halus, yang gunanya hanya untuk mengetahui berapa durasinya kemudian intonasi penekanan pada vokal apa aja. Mungkin sebenarnya banyak cara ada cara yang Jepang, cara Jepang, cara Barat atau Eropa atau Indonesia lah, bukan lebih sederhana Indonesia karena nanti kita gunakan bahasanya Indonesia. Jadi kemudian setelah gerakan bibir sudah tepat dengan suara vokal jadi yang pertama tadi hanya untuk mengetahui durasi dan penekanan di intonasi vokal apa saja yang ada dalam kata kalimat-kalimat itu perkataan. Kemudian setelah itu baru gerakan bibirnya sudah tepat disinkronkan, maka direkam lagi yang lebih halus untuk menggantikan rekaman yang tadi yang kasar tadi, yang hanya sekedar untuk mengetahui durasi dan intonasi. Setelah itu digantikan, semua cara mendamping gerakan yang sudah jadi tadi, gerakan intonasi jadi lebih mungkin. Ini gambar ini akan bisa dilihat dilihat ini contohnya misalkan A, I, O atau mulut terbuka atau tidak berbicara seperti apa gerakan mulutnya seperti ini. Ini mungkin teknik-teknik yang digunakan untuk dari Barat dari Eropa dan Amerika. Kenapa di Jepang berbeda lagi? Kenapa ada beberapa cara? Karena dari sisi bahasa tentu dari Amerika ini akan banyak menggunakan mereka banyak vokal, ada banyak konsonan dan gerakan-gerakan kalimat dalam bahasa Inggris yang tentunya berbeda dengan Jepang, dan tentu walaupun sama-sama Asia beda juga dengan Indonesia lebih cenderung pada penekanan di vokal. Misalkan saya bicara sate berarti di situ ada vokal A dan E. Mungkin konsonan tidak terlalu dominan sate berarti gerakan mulut saya harus ada, atau kita menganimasikan harus ada gerakan mulut bagaimana kayak mengucapkan huruf A dan huruf E yang selanjutnya. Pertama huruf A, kemudian bagaimana kita mengucapkan huruf E. Ini yang mungkin untuk di Barat di Eropa seperti ini. B, P, C. Ini lihat
Berarti kalau dalam Flash ini kita usahakan untuk bibir, untuk lips, kita buat layer sendiri untuk memudahkan. Mungkin nanti saya akan contohkan. Nah, ini contohnya banyak ya. Referensi yang mungkin bisa Anda gunakan. Nah, seperti A, E, I, O, N, O, E, O, dan mulut tertutup gitu ya. Teknik seperti ini bisa dilihat. Nah, ini yang nanti saya akan contohkan. Jadi nanti di Flash kita membuat satu layer tersendiri. Di samping mungkin untuk bibir ini satu layer sendiri juga. Satu layer sendiri untuk bibir kita khususkan karena gerakan ini akan selalu berubah-ubah. Bentuknya maksudnya bentuk bibir ini akan selalu berubah-ubah. Dan satu layer untuk suara. Jadi suara mungkin bisa dalam WAV atau MP3 dimasukkan. Selanjutnya kita harus menganalisa dari spektrum suara ini. Yang paling gampang adalah ketika spektrumnya seperti ini, ya, spektrum tinggi, ya, seperti ini. Mungkin kalau yang flat seperti ini tidak perlu analisa. Tapi yang ketiga ini apa suara yang dominan, misalkan sate kayak tadi. Nanti ada di sini A, ini E, atau Trans TV, atau apalah VNJ, PNJ, berarti E, N, J, dominan di E. Saya membuat istilahnya gerakan mulut, beberapa gerakan mulut A, I, U, E, O, U, ya, ini vokal. Dan yang terakhir ini adalah ketika bibir tidak berbicara atau bahasa ininya mingkem gitu ya. Nah, nanti saya gunakan ini. Jadi saya gambar dulu di sebelah atau mungkin di outside dari area kerja, karena ini kan nanti kalau dibuat SWF-nya, yang hanya yang daerah sini yang akan muncul. Jadi nanti saya tinggal menggunakan ini. Oke, nah ini yang kalau kita gunakan untuk di After Effects, ya, After Effects. Jadi kita punya stok juga seperti ini, gerakan ini nanti apa yang akan muncul. Ini kalau kita buat untuk di After Effects. Oke, nanti bisa saya lihatkan YouTube juga. Oke, kita mungkin kita coba saya contohkan di Flash. Oke. Baik, di sini saya coba untuk memberikan gambaran contoh, ya, teknik lip sync dengan menggunakan Flash. Jadi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa secara prinsip memang sederhana. Kita tinggal menambahkan layer khusus untuk kita masukkan audio yang telah kita rekam atau yang telah kita ambil dari sumber-sumber tertentu. Misalkan untuk background suara-suara tertentu yang sudah standar, misalkan itu tinggal kita tambahkan satu layer yang nanti kita ambil, ya, file, ya, ekspor, ya,
nanti movie atau apa ya. Jadi nanti bentuknya bukan ekspor impor maksud saya, import to stage langsung ke sini bisa, atau import to library ya. Jadi nanti library-nya yang kita panggil. Jadi kita ambil dari file mana, misalkan udah kita rekam, import to stage, bisa. Nah, nanti kita ambil filenya ya, misalkan dari mana gitu ya. Terus kita ambil dari sini. Biasanya bisa berbentuk WAV atau MP3. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini ya, ke layer yang sengaja kita siapkan. Nah, nanti akan terlihat spektrum suara seperti ini. Sepertinya sudah selesai ya, karena nanti pasti ada suaranya ya. Kalau kita play ya, maka nanti akan ada suara masuk. Nah, jadi ini sudah selesai. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mensinkronkan gerakan bibir, lip sync. Nah, dengan yang paling mudah ya, trik yang saya kasih paling mudah adalah untuk bibir ya atau mulut, itu kita buat layer tersendiri, karena nanti di sini akan banyak berubah ya, sesuai dengan gerakan gerakan bibirnya tentunya. Sini saya tidak akan menggunakan prinsip atau cara barat ataupun cara Jepang, tetapi saya lebih condong ke cara Indonesia. Jadi karena yang kita gunakan bahasa Indonesia tentunya, saya melihat juga dengan bahasa Indonesia itu lebih simpel untuk dilipsingkan. Karena kita lebih cenderung pada penekanan di vokal. Sebagaimana kita ketahui, kita cuma punya 5 vokal, A, I, U, E, O ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya di sini membuat gerakan bibir dari kelima vokal tersebut plus ada 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini kan vokal kita, ada 5, A, I, O, U, E. Nah, ini 1 untuk berhenti atau bibir kita mingkem. Masakan bibir kita nggak mulu, nggak mungkin ya. Jadi saya bikin ya, kenapa saya bikin di luar ya, nggak di dalam, karena kalau pas ke render pasti masuk. Kalau di luar area yang putih ini kan nanti 3 nggak masuk, atau bikin layar sendiri nggak apa-apa, tapi itu lebih sulit saya rasa. Ini saya lebih gampangnya begini, lebih gampangnya. Jadi kita lihat, jadi kita tarik dulu. Kalau yang garisnya datar gini kita nggak usah pedulikan, karena di sini tidak ada intonasi ya. Nah, yang begini ya, yang terutama paling yang fix tinggi kayak gini. Nah, lihat ya, mungkin saya ini tuh harus berkali-kali. Nah, I di sini P I ya, mau gak mau ini harus membentuk gerakan bibir I. Bagaimana? Nah, tadi I lagi kan.
Nah, ini A, jam ada A-nya berarti kan. Jam 7 malam kan Candi. Nah, ya. Jadi jam sini ketahuan ya. Jam tuh. Nah, ini ada tuh. Ini berarti ada U-nya. Jadi di situ harus ada gerakan mulut seperti kalau kayak kita mengucapkan U, karena jam 7. 7 U. Nah, 2 kali U. Pas di sini ada jam berarti jam apa vokal yang berada di situ hari dulu A ya. Berarti kita harus mengambil gerakan bibir kayak kita bicara huruf, kalau kita ngomong vokal A seperti ini. Jadi setiap di sini ada spektrum suara yang freak, kita analisa. Jadi memang ini sulit. Terus saja ini nggak satu kali saya dengar langsung selesai, tetapi ulang ta di sini un. Nah, ini pas di sini kan datar, berarti bibirnya gerakannya menutup sebentar. Ya, saya pakai ini. Jadi kita pakai gitu ya. Yang ini tinggal tarik gitu. Caranya seperti itu. Ya, nanti yang misalkan kita butuh ya O-nya masukin gitu ya. Seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau A yang ini kita tarik dulu, kita buang misalkan, kita buang dulu, kita pakai apa gitu. Nah, gitu kan, seperti itu. Nanti kita butuh di sini butuh apa? Kita butuh nih. Nah, tadi kita butuh ini ya, kita masukkan aja, lihat pasnya di mana ya. Jadi pasnya di mana? Kita masukkan lagi, coba seperti ini. Nah, jadi kan pas di sini, ini kan tidak ada suara, maka ini menggunakan bibir harus dalam posisi ya bahasa gampangnya mingkem lah. Oke. Nah, seperti ini ya. Tujuh misalkan. Jadi sebelumnya suaranya sudah masuk dulu ya. Setelah itu baru kita buat gerakan bibirnya ya. Gerakan bibirnya yang disesuaikan, nanti dia bicara apa, itu aja, bicara gerakan bibirnya. Di gerakan bibirnya bagaimana? Oke, setelah saya jelaskan seperti apa tadi cara pembuatan atau lip synchronization yang secara sekilas memang seperti sederhana, tapi butuh
ketelitian ya, sehingga segala bibir dengan kalimat yang diucapkan itu sinkron. Jadi bibirnya terbuka tapi ternyata baru ngomongnya 2 detik kemudian, itu tidak sinkron. Oke. Selanjutnya adalah untuk mengasah atau memperkuat skill Anda, maka saya tugaskan Anda untuk membuat lip sync dari salah satu scene yang ada di storyboard Anda, ya, yang ada di storyboard Anda, sehingga yang selama ini animasi Anda gagu, selama ini bisu, ya, bagaimana animasi Anda di sekarang diberi suara, mungkin akan lebih baik ya, bagaimana dalam suatu scene-nya itu yang stagingnya itu fokus ke mulut ya, fokus ke wajah, sehingga di situ sangat terlihat sekali ya sinkronisasi bibirnya, sehingga Anda di situ akan terlihat bagaimana Anda bisa mensinkronisasikan. Jadi jangan buat edit atau dubbing tapi kok karakternya terlalu jauh gitu dilihat dari sisi kamera. Kemudian durasi percakapan saya harus menambahkan ini karena mungkin kalau terlalu pendek ya, itu tidak terlalu berefek ya. Ini 10 detik itu sangat minimal sekali ya, mungkin 15 atau 20 sebenarnya lebih bagus lagi ya, sehingga nanti ada dialog yang hidup kalau mungkin di atas 10 detik ya. Dan saya minta dikumpulkan paling lambat tanggal 3 Juni ya, itu hari Senin ya, mungkin di atas ya Anda boleh sampai jam 11 malam ya, dalam artian saya di sini jam 24 ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Mungkin file PPT ini pun saya akan share juga ya. Oke, selamat mengerjakan tugas.